Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi pengendalian biaya merupakan strategi organisasi bisnis dalam mempertahankan tingkat pengeluaran atau biaya dan mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Prinsip strategi ini mengurangi pengeluaran untuk meningkatkan profitabilitas secara jangka panjang. Pengendalian biaya pelayanan rumah sakit untuk menanggulangi inflasi yang terjadi dalam melakukan cost containment yang meliputi setiap upaya untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Biaya pelayanan kesehatan adalah dari sisi penyelenggaraan, yaitu dengan sejumlah dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dari sisi pengguna, dengan jumlah dana yang perlu disediakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan rumah sakit yaitu akibat perubahan sistem layanan kesehatan yang ada sekarang ini, dan dengan meningkatnya biaya kesehatan, maka pembiayaan rumah sakit dengan penggunaan asuransi kesehatan menjadi hal yang dibutuhkan. Dalam asuransi kesehatan, sistem manajemen care menjadi salah satu pemecahan masalah. Manajemen care merupakan suatu sistem yang terintegrasi dalam pembiayaan dan layanan yang tepat, serta sesuai bagi peserta dengan menggunakan satu atau lebih elemen-elemen berikut ini. Yang pertama yaitu mengatur dengan unit layanan tertentu untuk memberikan jasa medik yang komprehensif. Yang kedua, seleksi unit layanan harus memenuhi standar. Ketiga, pelaksanaan program dalam jangka perbaikan mutu utilization review. Yang keempat, penekanan agar peserta tetap sehat sehingga utilasi berkurang. Kelima, insentif merupakan uang bagi para peserta untuk menggunakan unit layanan yang ditetapkan dan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh plan. Ciri dari managed care yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama, utilization review yang ketat. Kedua, memonitoring dan menganalisis pola praktek dokter. Ketiga, memakai dokter umum dan tenaga medik lainnya untuk mengolah pasien. Yang keempat, menciptakan layanan kesehatan dengan kualitas yang tinggi dan efisien. Faktor utama dalam memanage care yang harus dilakukan adalah mengelola pembiayaan dan memberikan jasa kesehatan. Yang kedua, menggunakan teknik kendali biaya. Yang ketiga itu membagi risiko keuangan antar provider dan asuransi. Dan yang terakhir, mengelola utilasi dari pelayanan kesehatan. Apa sih itu strategi kesehatan? Nah, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia yaitu WHO sendiri memberi fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama, kebijakan, dan program ASI itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Kedua, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta yang penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Ketiga, pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Yang keempat, penggalian dukungan nasional dan internasional. Yang kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Keenam, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan faktor ilmiah. Yang ketujuh yaitu dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, ada implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada beberapa hal pokok, yaitu satu, kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas. Kedua, reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai perorangan. Ketiga, menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Keempat, pemerataan dalam akses pelayanan. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Keenam, kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima penggunaan jasanya.
Sumber dana biaya kesehatan berbeda pada beberapa negara, namun secara garis besar berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, bantuan biaya dari dalam dan luar negara, dan yang terakhir itu gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Tingginya biaya kesehatan disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat inflasi, yaitu terjadi kenaikan harga di masyarakat. Maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesehatan akan meningkat juga, yang tentunya saja akan dibebankan kepada pengguna jasa. Yang kedua itu tingkat permintaan. Permintaan dipengaruhi sedikitnya oleh dua faktor, yaitu faktor meningkatnya kualitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan yang jumlahnya lebih atau bertambah banyak, maka biaya harus disediakan peningkatannya pula. Nah, yang ketiga itu kemajuan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau penggunaan peralatan kedokter yang modern dan canggih memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Yang keempat, kemajuan ilmu dan teknologi. Sama halnya dengan yang tadi nomor 3 ya. Yang selanjutnya itu ada perubahan pola pelayanan kesehatan. Perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dokter bidang kedokteran, sehingga terbentuk spesialisasi dan subspesialisasi yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak. Dan selanjutnya itu ada perubahan pola hubungan dokter-pasien. Sistem kekeluargaan yang dulu mendasari hubungan dokter-pasien seakan sirna dengan adanya perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi serta penggunaan berbagai peralatan yang ditunjang dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang mengakibatkan meningkatnya biaya. Selanjutnya itu karena lemahnya mekanisme pengendalian biaya, yaitu karena kurangnya peraturan perundang-undang yang ditetapkan untuk mengatur dan membatasi pemakaian biaya pelayanan kesehatan, menyebabkan pemakaian sering tidak terkendali yang akhirnya akan membebani. Selanjutnya itu ada penggunaan asuransi kesehatan, yaitu salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.